Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Baik, para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah taala, kita akan masuk materi inti terkait dengan yaitu musuh-musuh orang mukmin. Kemarin sudah kita bahas bahwa musuh-musuh orang mukmin itu paling tidak ada 5, ya. Yang dimana orang mukmin itu hidup diuji dengan banyak, ya, hambatan-hambatan, ya, atau ujian-ujian yang dia terima, bahkan sampai mungkin terjadi dalam dirinya sesuatu yang tidak mengenakkan, atau mungkin menjadikan dia kekhawatiran, ketakutan, kegalauan. Kenapa? Karena selalu dihadapi dengan sesuatu yang dia tidak senang, atau mungkin dia tidak cocok, ya. Atau kekhawatiran juga sampai tingkatan ketakutan karena musuh, ya kan? Itu semua adalah ujian, ya. Setiap manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung ketebalan iman, ya, kadar keimanan dia. Semakin berat, semakin tebal imannya, semakin tambah ujiannya, betul nggak? Semakin ringan imannya, ya sudah, sampai di situ kata Allah, tidak akan ditambah, ya, itu, ya, mandek di situ, berhenti di situ. Tapi para jamaah Bapak Ibu, adapun musuh-musuh orang mukmin adalah yang pertama sudah kita jelaskan, al-mukmin yahsud, orang mukmin yang senantiasa mendengki, ya, dengki, ya, terhadap kelebihan, kemampuan atau karunia yang Allah berikan kepada saudaranya mukmin, maka muncul kedengkian, gak suka, sehingga berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada di dalam diri saudaranya tadi, apapun caranya, dengan menghasut, mengfitnah, mengadu domba, bahkan sampai tingkatan membunuhnya. Nah, itu. Yang kedua, yaitu orang munafik yubghid, ya, yubghidu, yang membencinya. Siapa? Orang munafik yang membencinya. Jadi ada orang munafik yang ada di sekitar dirinya, ternyata munafik, Pak Bu. Kalau kita lihat bagaimana sejarah Nabi, ya, beliau juga dikelilingi orang-orang munafik, ya, luar biasa, nggih. Ini sejarah loh, nggih. Makanya kalau kita baca surat Al-Munafikun surat 63 mulai ayat 1 sampai 11, ada 11 ayat itu yang dimana Allah terangkan bahwa orang-orang munafik itu senantiasa tidak senang terhadap umat Islam, terhadap kaum muslimin, terhadap orang-orang mukmin, baik kemuliaan Islam ataupun kemuliaan juga kaum muslimin. Jadi kalau kita lihat misalkan hari ini dipertontonkan, kita dihadapkan dengan adanya berita yang dimana perjuangan kaum muslimin membela kehormatan saudaranya, membela, ya, tumpah darahnya, membela negerinya Palestina dari agresi penjajah Zionis Israel laknatullah alaihim. Tapi ternyata apa? Juga masih ada orang-orang yang berkomentar, ya, ini salahnya mereka, artinya salahnya umat Islam, salahnya para pejuang-pejuang Islam, salahnya Hamas, ini dan itu dan yang lainnya, karena mereka yang memulai dulu. Jelas ya Pak Bu? Nah, maka yang keluar mulutnya ini adalah orang-orang munafik. Kenapa? Karena dia tidak tahu realita yang sebenarnya di lapangan. Jadi orang itu kalau tidak tahu wakil, ya, situasi yang ada, apa yang terjadi? Komennya nggak enak. Kalau kita lihat, ya, bagaimana supporter sepak bola, lebih enak komen apa daripada main langsung, Pak. Ya, supporter sepak bola itu lebih enak komentar atau main langsung? Komentar. Persis seperti itu. Padahal kalau dia tahu bagaimana menggiring bola, mencetak gol, mempertahankan, ya, di lapangan ketika permain itu sulitnya sekali, ya, sulit sekali, ya. Jadi kadang-kadang orang komentar seperti itu, ketika dia tidak tahu apa yang dikomentarkan, ini bahaya sekali, Pak. Apalagi latah, ya. Latah itu asal ngomong jeplak kalau orang Jawa itu, ya. Oh ini gara-gara, oh ini salah, oh ini dan sebagainya. Ini bahaya, Pak Bu. Makanya kadang-kadang umat Islam ini kalau tidak cerdas, tidak jeli, tidak hati-hati, ini masuk perangkapnya orang-orang munafik yang membencinya. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan wala tutih kulla halafin asin. Jangan kamu mengikuti orang-orang yang sana kemari suka mengadu domba, menebarkan fitnah dan melakukan perbuatan dosa. Ya, di dalam surat Al-Qalam. Kalau kita membaca surat yang ke berapa? 68. Ya. Yang dimana Allah sendiri menyatakan bahwa jangan mengikuti orang-orang yang mundar-mandir, berkeliling-keliling. Tujuannya apa, Bu? Ya.
menebarkan berita yang palsu atau hoax, ya, menebarkan fitnah dan sebagainya. Nah, ini orang munafik. Ini pekerjaan orang munafik, Pak. Cari berita sana, ya, nanti dikemas, diramu supaya berita tadi menjadi berita yang kurang baik, ya, kemudian disebarkan. Nah, seperti itu. Hati-hati, Pak. Jangan kita mudah percaya dengan informasi atau yang membawa berita dari kalangan orang-orang yang tidak jelas keimanannya, agamanya. Kalau tidak, nanti kita akan menyesal sendiri. Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran, surat apa? Surat Al-Hujurat. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 kalau tidak salah, ya, surat yang ke-49. Apa kata Allah? Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala fa'altum nadimin. Ya. Allah katakan di dalam ayat itu, hei orang-orang yang beriman, in ja'akum fasik, kalau datang berita yang membawa orang-orang yang fasik. Jelas fasik apa itu, Pak? Di situ orang yang enggak jelas agamanya, kacau pikirannya, ya. Atau orang yang mungkin kadang-kadang sudah jelas dia suka menebar berita yang tidak benar, maka hati-hati, jangan ditelan mentah-mentah, jangan asal kemudian diterima begitu saja, ya. Kata Allah, fatabayyanu, cek-recek, tabayun dulu, beritanya benar atau tidak. Kalau tidak, maka Allah mengatakan fa'altum nadimin. Ketika kamu mengerjakan seperti itu, kamu ikuti berita itu tanpa harus mengkrocek, tabayun dulu, maka akan kamu menyesal. Kenapa? Kamu juga masuk dalam perangkapnya orang-orang munafik. Sehingga disitulah kebencian orang munafik terhadap umat Islam dan juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi difitnah, Pak Bu? Nabi difitnah, dihujat, ya. Nabi dikatakan sebagai pemecah belah. Kenal Bapak Ibu dengan asbabun nuzul surat At-Taubah ayat yang ke-107. Saya sedikit akan mencoba bagaimana karakter orang-orang munafik sedikit ini, Pak Bu. Surat At-Taubah ayat yang ke-107, ya, ini mengingatkan kita flashback 14 abad yang telah lalu, ya. Ini bagus sekali ayat ini, ya, kalau kita mau mengambil pemahaman. Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-9 107. Allah katakan, apa kata Allah? Di situ Allah mengatakan, walladzina takhadu masjidan dirara wa kufra wa tafriqum bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa yahlifunna in aradna ilal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Yaitu orang-orang yang menjadikan atau membangun masjid, yang tujuan membangun masjid itu tujuan adalah untuk diror. Apa diror, Pak Bu? Menimbulkan bencana. Bayangkan, bangun masjid tujuannya nggih bencana, nggih masalah. Ya, apa masalahnya? Wa tafriqum bainal mu'minin, tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Enten nggih Pak Bu nggih, bangun masjid kok tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Agar umat Islam ini berkotak-kotak, ya, berpecah belah, saling bermusuhan, saling gontok-gontokan. Wa irsadan liman haraballah, dan tujuannya juga untuk menimbulkan kerusakan atau memerangi Allah dan Rasulnya. Bayangkan, nggak main-main, Pak. Masjid dibangun kok bisa tujuannya untuk memusuhi agama Allah, menolak hukum-hukum Allah. Ada apa itu? Ya, pasti ada. Bangun masjid, tapi di situ ketika ada pengajian yang menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, malah dia tidak senang. Ya, padahal tujuan untuk kembali kepada hukum Allah, kembali kepada aturan Allah, malah dia nggak senang. Ini bahaya sekali juga. Nanti bisa masuk ayat ini. Nah itu. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, orang yang seperti ini tujuannya adalah alasannya ingin membuat perbaikan, ingin membuat persatuan, padahal tidak, sebaliknya perpecahan. Seakan-akan umat Islam tidak tahu digiring untuk menjauhi agama Allah, menolak hukum Allah, membenci syariat Allah, membenci sunnah-sunnah Rasul dan yang lainnya. Sering terjadi, Pak. Ya, sering terjadi. Ya, oleh karena itu ayat ini ditujukan kepada siapa? Amir bin Rahib, seorang Nasrani yang mereka punya pemikiran ingin membangun masjid, ingin menyaingi masjidnya Rasulullah SAW, yaitu Masjid Nabawi. Ya. Maka dia membangun
di sebelahnya, Pak. Ya jaraknya radiusnya nggak jauh, mungkin 100-200 meter ya. Itu. Ketika Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad SAW pulang dari Bani Mustalik, asbabun nuzul ini pulang dari Bani Mustalik, perang memerangi orang-orang Yahudi, maka Amir bin Raib ini berusaha minta bantuan kepada Heraklus, penguasa Romawi, dan orang-orang musyrik ya di Mekah, pentolan-pentolannya seperti Abu Jahal dan yang lainnya, yang dimana tujuannya adalah untuk mendukung, mensupport dana untuk membangun masjid, supaya masjid nanti dibangun tujuan untuk memecah belah. Itu menimbulkan kebencian. Nah inilah luar biasa Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita lihat sejarah, orang munafik itu terus akan berkeliaran sepanjang zaman sampai hari kiamat. Pada zaman Nabi saja seperti itu orang munafik Pak Bu. Akhirnya masjidnya orang munafik tadi, Masjid Dirar, dirobohkan oleh Nabi karena membahayakan kaum muslimin. Baik. Itu yang kedua. Ini musuh orang mukmin, orang munafik yang senantiasa membencinya dengan berbagai cara. Yang ketiga, musuh orang mukmin adalah juga termasuk yaitu hawa nafsu yang diikuti, Pak. Ya, ini nggak kalah besarnya ini Pak Ugi. Di situ ada orang mukmin yang mendengki, ada orang munafik yang membenci, dan juga nafsu yang senantiasa menjerumuskan. Nah ini. Nafsu itu biasanya kemana kalau mengajak itu? Arahnya kemana? Kepada keburukan. Nafsu kita, ya Allah berikan nafsu dalam diri kita. Kalau tidak ada keimanan, tidak ada ilmu, yang terjadi apa? Nafsu ini akan senantiasa mengarahkan kepada keburukan. Jadi nafsu ini tidak bisa ditahan, Pak. Ya, tidak bisa dihadang. Karena yang bisa menghadang, karena yang bisa membentengi nafsu kita, yang senantiasa mengarahkan kepada keburukan adalah iman kita dan ilmu kita. Makanya selain iman kita yang kuat, dibarengi dengan ilmu, ya, dengan kita belajar seperti ini, insya Allah Pak Bu, nafsu kita akan tertekan. Paling tidak nafsu kita akan tertahan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Misalkan kita nafsu pengen berbuat maksiat, kita nafsu pengen berbuat dosa, tapi karena ada iman kita, caranya bagaimana? Iman itu akan tumbuh itu dengan ilmu yang kita pelajari, yang kita pahami. Makanya dengan kita belajar ini, memahami Al-Quran, hadis-hadis Nabi, sejarah-sejarah para ulama salaf, ya, yang terjadi apa? Iman naik. Al-imanu yazid, ya, iman naik. Maka dengan iman yang naik, iman yang kuat, nafsu ini akan tertahan, Pak, untuk melakukan perbuatan yang buruk. Contoh hal, ketika kita keluar rumah, kita sudah ada keinginan untuk melakukan dosa, maksiat atau keburukan, tapi karena kita punya ilmu, yang terjadi apa? Maka ilmu tadi akan senantiasa menghalang-halangi keinginan kita yang buruk. Kita pengen maksiat, kita pengen berzina, kita pengen mabuk, kita pengen sabung ayam, kita pengen melakukan hal-hal yang tercela. Maka ada nafsu ini, ada ilmu ini yang menghalangi kita. Iman ini yang menghalangi kita, ya. Nah, kita rehat dulu dengan azan. Kita lanjutkan bahwa ketika seseorang tidak memiliki keimanan yang kokoh, yang kuat, dan tidak memiliki ilmu yang benar, yang sahih, maka yang terjadi dia akan diperbudak oleh nafsu. Dia akan diperbudak oleh nafsu. Ya. Apapun keinginan nafsu, dia pasti akan ikutin. Ya, pengen ke utara, ke selatan, dan yang lainnya. Yang penting mana nafsu itu menginginkan, dia akan ikutin. Ya, ini orang yang dikatakan mempertuhankan nafsu menurut pandangan Allah, Bapak. Jadi orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, keinginan yang melenceng dari aturan Allah, menyesatkan, ini yang disebut oleh Allah adalah nafsu yang dipertuhankan. Nafsu yang dipertuhankan. Makanya Allah Ta'ala turunkan di dalam surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah, surat yang 45, ayat yang 23. Mari kita bacakan. Afra'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallallahu ala ilmi wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basari ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Apa kata Allah? Hei Muhammad, pernahkah engkau melihat orang yang senantiasa menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah,
Ya, Allah menggunakan diri sebagai ilah, menggunakan kalimat ilah. Apa ilah itu? Tuhan. Itu secara bahasa letternya. Tapi ilah itu adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu ilah. Jadi Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan kata-kata ilah adalah apa? Ya, kullu ubida min dunillah. Segala sesuatu yang diibadahi, yang ditaati, yang diikuti selain Allah itu namanya ilah, Pak. Ya, itu penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat tersebut, kata-kata ilah. Tapi kalau terjemahannya letter like adalah Tuhan. Tuhan tuh ya. Kurang luas maknanya. Nah itu. Yang dimana ketika orang-orang menjadikan yaitu hawa nafsunya sebagai ilah yang disembah selain Allah, saat itu Allah memberikan ancaman, Pak. Hati-hati Pak Bu. Jadi lek menungso niku wau nuruti nafsune terus ya, bahaya nih. Kon salat mboten purun, disuruh salat enggak mau, disuruh ibadah yang juga enggak mau, disuruh apapun kata Allah enggak mau ditaati, tidak mau mentaati perintah Allah. Ya, orang seperti ini sudah masuk dalam perangkapnya mengikuti nafsu atau mempertuhankan nafsu. Kalau sudah seperti itu, hati-hati nih. Ancamannya apa? Satu, wa'adallahu ala ilm. Allah telah menyesatkan dengan ilmunya. Disesatkan Pak Bu. Langsung ketika orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya ya cenderung kepada keburukan dan perbuatan yang menyimpang, melanggar aturan Allah, saat itu Allah sudah menyesatkan orang tersebut. Sudah sesat Pak Budi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mempertuhankan nafsunya ya, menjadikan sebagai ilah atau Tuhan sesuatu yang disembah, diikuti, ditaati selain Allah, wa khatama ala sam'ih wa qalbih. Ditutup hatinya rapat-rapat. Dan juga pendengarannya ditutup telinganya. Ya, ini bahaya sekali nih. Jadi kalau pendengaran orang, pendengaran kita umpama ya sudah ditutup sama Allah, hati kita sudah tutup. Kira-kira bisa enggak nasihat-nasihat itu masuk Pak Bu? Ya, dinasehati nggak mempan, diingatkan juga nggak mempan. Nah ini indikasi Pak Bu ya, bahwa orang tersebut sudah ditutup hatinya dan ditutup telinganya sama Allah. Kenapa? Ketika diingatkan, dinasehati, diomongi, nah ini dia selalu berpaling terus seperti itu. Ya, karena orang Jawa itu nggak ngereken ya. Itu. Orang yang seperti ini sudah ditutup hatinya, sudah juga ditutup pendengarannya, ditambah lagi apa Bu? Penglihatannya juga ditutup lagi. Nah itu. Jadi orang seperti ini Bapak Ibu, kalau kita sederhanakan ya, melihat kebaikan itu seakan-akan itu keburukan. Melihat keburukan seakan-akan adalah apa? Kebaikan. Ya, ini bahaya. Jadi ketika ada orang yang memberikan nasihat, bimbingan, petunjuk ya, maka itu dianggap musuh baginya. Jelas Bapak Ibu? Oke. Jadi ketika ada orang yang menasehati, mengarahkan, membimbingnya, mengingatkan, ini malah dianggap musuh. Dianggap apa? Menjengkelkan. Ya. Memang kalau ngaji itu tidur itu enak ya. Iya. Saya sarankan kalau ngaji itu tidur enak memang. Masya Allah. Ya. Nah, orang belajar agama itu kalau nggak mempersiapkan hatinya, benar. Setan-setan ini bergentayangan. Jadi kalau dulu kita di pondok pesantren itu sama ustadznya kalau yang tidur, ayo tawaduk, ya, wudu, ya itu, biar stres gitu. Ya nggak apa-apa, silahkan tidur lagi. Tep, kita lanjutkan. Kenapa? Ini penting sekali. Belajar ini penting ngaji Pak Bu. Gitu. Lah, ketika Allah sudah memberikan vonis ancaman kepada orang-orang yang mempertuhankan nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, sudah disesatkan hidupnya, kemudian ditutup rapat hatinya dan pendengarannya, kemudian juga penglihatannya itu dipalingkan sama Allah. Jadi kalau melihat barang yang baik, melihat sesuatu yang benar itu
itu sesuatu yang sangat menjengkelkan, sesuatu yang membuat dia itu tidak suka, muak kalau orang bilang sekarang itu. Naudzubillah. Wes, kamu nggak usah ngurusi aku, urusan awakmu dhewe. Bahasanya itu. Apa? Jangan ngurusi pribadi saya. Kamu urus urusan kamu sendiri, gitu ya. Ini bahaya, Pak. Betul. Kalau orang itu sudah ditutup rapat hatinya, pendengarannya, penglihatannya, orang seperti ini kata Allah, ya, ditutup dengan kalimat yang indah. Famay yahdihi mim ba'dillah. Kira-kira siapa yang bisa memberikan hidayah petunjuk hatinya, membuka hatinya setelah Allah menyesatkan? Ada nggak, Pak Bu? Jadi kalau Allah itu sudah menyesatkan seseorang, menjauhkan seseorang dari agama, ya, jauh dari bimbingan Allah, nasihat Allah, perintah-perintah Allah, kira-kira ada nggak orang yang bisa membuka hatinya? Nonsen. Tidak ada satupun orang yang bisa membuka hatinya kecuali atas izin Allah. Contoh hal siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia, tidak mampu membuka hatinya siapa? Pamannya Abu Thalib. Bayangkan, Pak. Itu Nabi sendiri loh, nggih. Utusan Allah, Nabi yang terakhir, pilihan Allah, kekasih Allah, manusia yang luar biasa istimewanya, itu aja nggak mampu untuk menyadarkan, mengingatkan pamannya sendiri Abu Thalib. Dia ajak berulang kali, nggak kurang-kurang ratusan kali, bahkan ribuan, Pak. Aslim, aslim, aslim. Ayo masuk Islam, ayo taat, ayo sholat, ya, ayo belajar agama Islam, ayo mengaji. Contohnya gitu, Pak. Apa jawaban Abu Thalib? Biarkanlah saya seperti ini, laksanakan, kerjakan apa yang sesuai dengan perintah Allah kepada dirimu Muhammad. Nanti dulu, tak pikir dulu. Meskipun Abu Thalib ini seorang paman yang baik, Pak Bu. Jadi paman yang baik itu ada berapa? Paman Nabi? Ada berapa, Mas? Paman Nabi itu yang baik ada dua. Yang satu masuk Islam, yang satu dalam kekafiran. Ya. Yaitu siapa? Oh, ada tiga ya, ada tiga. Yang masuk Islam dua, yang tetap kafir dua. Ya. Termasuk siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib yang meninggal dalam perang Uhud. Kita masuk Islam kan? Nah, kemudian siapa lagi? Abbas, ya, paman Nabi Abbas, bersama nggih? Nah, itu masuk Islam kan? Kemudian siapa? Abu Thalib. Ini baikin Abu Thalib, tapi sayangnya dia tetap kufur, kafir dia. Meninggalnya dalam kesyirikan, kekafiran. Makanya turun surat At-Taubah 113, ya. Di situ dijelaskan tentang tidak pantas seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan kepada kerabat-kerabatnya atau saudaranya ketika dia sudah musyrik. Nggak boleh. Jadi matinya kalau sudah musyrik tidak boleh minta istighfar kepada Allah, ampunan kepada Allah untuk orang tuanya yang mati dalam kondisi musyrik, apalagi pamannya, apalagi saudaranya, nggak boleh, haram hukumnya. Ya, baik, kita kembali. Kemudian yang terakhir siapa? Abu Lahab. Yang kafir dua, yang muslim dua, 4 ya. Nah itu, ini sejarah, Pak, penting. Coba bayangkan, Nabi Muhammad SAW tidak bisa memutar hati atau membuka, menyentuh ya hatinya Abu Thalib, meskipun dia meyakini kebenaran yang dibawa oleh keponakannya itu Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari situlah turun surat Al-Qasas, ya. Surah Al-Qasas, saya ayatnya masih lupa, kalau jadi 56 atau berapa nanti dilihat. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha, kata Allah. Surah Al-Qasas itu surat yang 28, ya. Muhammad, kamu sekali-kali tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada siapapun orang yang kamu cintai. Berapa? 56 ya, betul tadi. Iya. Kadang-kadang kan seorang manusia kadang-kadang salah. Al-Qasas surat 28 ayat yang 56. Ini merupakan kalimat dari Allah, firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau sendiri tidak mampu untuk membuka hati Abu Thalib tanpa izin Allah. Ternyata apa? Kata Allah, kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kamu cintai, bagi siapa yang dikehendakinya. Kenapa? Karena ketika orang dia tidak mau mengikuti kebenaran,
dia lebih mengikuti nafsunya, ya sudah, sama Allah dipalingkan. Disuruh sholat nggak mau, disuruh belajar agama ngaji nggak mau, disuruh nutup aurat nggak mau, disuruh puasa Ramadan nggak mau, dan banyak perintah-perintah nggak mau. Ya sudah, sama Allah dipalingkan sekalian. Itu tandanya apa? Disesatkan. Fama yadi min ba'dillah. Kalau sudah disesatkan sama Allah, ada nggak satu orang siapapun yang bisa membuka hatinya? Nggak ada. Meskipun anaknya sendiri, meskipun orang tuanya sendiri, Pak. Ini contoh dalam keluarga loh, Ge. Orang tuanya paham, ahli ibadah, anaknya kufur, bekeko, bangkang, fasik, dolim. Nggak bisa. Kalau Allah tidak menghendakinya. Kenapa? Karena memang anaknya tidak mau mencari kebenaran, mengikuti kebenaran. Sebaliknya orang tua ya begitu. Ketika dinasihati sama anaknya, Pak Bu, suruh sholat nggak mau, suruh ngaji nggak mau, belajar nggak mau, dan yang lainnya. Yang terjadi apa, Pak Bu? Ya sudah, sama Allah dipalingkan sekalian. Makanya turun di dalam surat apa? As-Saff, surat yang ke berapa? 61. Ayat berapa? Ayat yang ke-5. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak 4 atau 5. Falamma zagu azagallah wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ayat berapa, Pak? 5. Iya. Ingat. Wa qulna ya. Wa qulna ya. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tubdunani wa qatalamna anni rasul ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ingat ketika Musa ini berkata kepada Bani Israel, pada kaumnya, dia mengatakan, aku adalah utusan kalian, ikuti apa yang aku kerjakan, yang aku dakwahkan, ikuti. Ini adalah perintah dari Allah. Tapi ketika Bani Israel ini bangkang, tidak mau mengikuti perintah Nabi Musa alaihissalam, ya sudah, Pak Bu, dipalingkan sekalian. Ini berlaku kepada siapapun, Pak Bu. Hati-hati loh nggih. Dadi lek menungso niku wau angel diatur, dinasihati mboten purun, dielingne ora gelem, dikongkon apik ora gelem gitu. Tidak mau mengikuti perintah Allah, aturan Allah, ya sudah, kata Allah apa? Dipalingkan sekalian, disesatkan sekalian, dijerumuskan sekalian. Jadi nggak usah gumun, Bapak Ibu, ora sagetun angel men to. Ngelingne wong tuaku, ngelingne anakku kok angel men, enggak usah khawatir. Terus berdoa saja kepada Allah supaya diberi hidayah. Kenapa? Saat itu dia sedang dipalingkan sama Allah hatinya, Pak. Hati-hati nggih. Saat itu dia sedang dijauhkan hatinya dari Allah. Karena Allah tidak kerso, tidak ridho, karena dia tidak ridho juga kepada Allah. Jelas nomor betul, Pak Bu? Nah itu. Makanya kalau kita paham betul terkait dengan apa yang dimaksud oleh Allah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, oleh Allah dipalingkan sekalian. Kenapa? Karena Allah mengatakan afala tadakkarun. Kenapa mereka tidak mau belajar? Nah, ingat ayat ini ditutup dengan apa? Afala tadakkarun. Kenapa mereka tidak mau belajar? Intinya, Pak Bu, intinya orang itu ketika sudah mengikuti hawa nafsunya, nafsu yang dipertuhankan, mergo ora sinau, mergo ora ngaji. Jelas, Pak Bu? Jadi kalau orang nggak ngaji, kalau nggak belajar agama, ngerti nggak betul? Paham nggak betul, Pak Bu? Nggak paham, nggak ngerti tata cara sholat yang benar, tata cara wudhu yang benar, tata cara haji yang benar, zakat yang benar, atau ibadah-ibadah yang lain yang benar. Kenapa? Karena nggak pernah sinau, nggak pernah ngaji. Jadi nggak ngerti isi Al-Quran itu, nggak paham, Pak Bu. Terus terang, ya. Begitu juga orang tua saya. Ketika tidak mau belajar agama, ya mereka tersesat, mereka tidak mau ibadah, mereka tidak mau sholat. Mungkin begitu juga dengan orang tua penjenengan. Ketika masih sulit sekali untuk menerima petunjuk nasihat, diingatkan nggak mau. Kenapa? Itu hatinya masih dipalingkan sama Allah. Hatinya masih dipalingkan sama Allah. Kenapa? Karena dia berpaling dari perintah Allah, tidak mau menerima nasihat, tidak mau belajar. Jelas 14, Pak Bu? Jelas nggih?
Oke, nah ini pentingnya kita memahami bahwa musuh orang mukmin adalah nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Makanya turun surat Yusuf surat yang 12 ayat 53. Apa kata Allah ya? Allah mengatakan ya, inna nafsa la ammaratum bisu illa rahima rabbi. Pada dasarnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan, Pak Bu. Nggak ada nafsu itu mengajak yang jelek, ya. Kecuali yang dimana nafsu tadi sudah terbentengi dengan iman dan ilmu yang benar, nanti akan berubah menjadi apa? Jiwa yang baik. Namanya apa? Nafsul mutmainnah. Ya, nafsul mutmainnah. Surat apa? Surat apa ya cepat? Apa? Al-Fajr. Ya. Ya, ayat berapa? Ayat 27, ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ya, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. 27 sampai 30 ayat terakhir, ya. Nah, itu perbedaannya nafsu yang amratum bisu, ya. Surat Yusuf ayat 53 yang mengajak cenderung kepada keburukan, maksiat, dosa, dan juga nafsu lawamah. Ada nggak nafsu lawamah, Pak Bu? Enten? Ada. Surat apa? Al-Qiyamah. Ya. La uqsimu bin nafsil lawamah. Surat Al-Qiyamah ayat kedua, kalau tidak salah lah ya. Nah, itu. Nah, nafsu yang selalu buruk itu ada dua, Pak Bu. Nafsu yang mengajak kepada keburukan dijelaskan surat Yusuf ayat 53 surat 12 dan juga surat Al-Qiyamah ayat yang kedua kalau tidak salah itu nafsu yang cenderung kadang baik kadang buruk tapi lebih cenderung pada buruknya. Banyak buruknya daripada baiknya. Ini namanya nafsu lawamah. Nah, nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang itu selalu mengajak kepada kebaikan daripada keburukan. Kenapa? Karena ini punya dasar ilmu dan iman yang benar. Sedangkan lawamah dan amartum bisu imannya lemah, nggak punya ilmu, sudah dikuasai oleh nafsu. Hati-hati, ini musuh yang ketiga dalam diri kita. Musuhnya orang mukmin adalah apa? Nafsu yunazi'u, nafsu yang menggerogoti ya dirinya, mengajak kepada keburukan dan juga menggiring kepada keburukan. Nah, itu aja kurang lebihnya yang kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini bisa menambah ilmu kepada kita semuanya agar kita tetap dikokohkan iman kita dan senantiasa dibentengi dengan ilmu yang benar ya. Pada akhirnya marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.